ada 1, 2, 3 menit kita belum Silakan untuk perkenalan diri Anda. Baik, selamat pagi Ibu Vicky. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk wawancara ini. Izin perkenalkan, nama saya Widya Sinta. Saya tinggal di Gampang Baru, Kota Langsa, Aceh. Umur saya 19 tahun. Saya alumni dari Menlok Samudra Langsa. Saya berkuliah di Universitas Samudra Langsa, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Apa pengetahuan atau keterampilan yang Anda miliki dan apa referensi dengan posisi yang Anda lamari? Saya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan paham dasar-dasar pemasaran seperti cara mempromosikan produk dan melayani pelanggan. Ceritakan pengalaman Anda ketika Anda menjelaskan sesuatu yang rumit kepada tim atau klien. Terus langkah apa yang akan Anda ambil agar pesan Anda jelas dan mudah dipahami? Jadi waktu saya jualan di bala-bala sama abang saya, waktu jualan kamar itu ada pelanggan kakak-kakak yang kebingungan sama soal harga sama isi paket di bala-balanya. Jadi awalnya dia ngira kalau di bala-bala yang telur sama di bala-bala yang isinya ayam itu harganya sama, padahal beda. Jadi saya jelasin dengan lama kayak gini. Kalau untuk di bala-bala yang isinya ayam itu harganya 13.000, sedangkan yang isinya telur itu 10.000. Jadi kakaknya dari situ itu langsung paham, malah kakaknya beli dua-duanya. Jadi saya belajar dari situ kalau lagi ngejelasin sesuatu yang rumit ke pelanggan itu harus sabar, pakai bahasa yang mudah dipahami, dan jangan bikin dia merasa disalahin juga. Bagaimana Anda mengatasi tantangan saat bekerja dengan orang yang memiliki pandangan berbeda dengan Anda? Saat bekerja dengan orang yang berbeda pendapat sama saya, biasanya saya dengar dulu, saya inspeksi dulu, dan baru saya kasih pendapat saya. Karena bersama yang baik bakal menghasilkan hasil kerja yang baik. Apa yang memotivasi Anda untuk bekerja keras dan mencapai tujuan yang Anda tetapkan? Saya termotivasi untuk belajar lebih dalam tentang dunia pemasaran atau marketing, dan saya ingin membantu perusahaan berkembang lewat ide-ide promosi yang kreatif. Bagaimana Anda menangani situasi ketika Anda diberikan tenggat waktu yang ketat atau tekanan pekerjaan? Saat saya punya banyak pekerjaan, biasanya saya tenangin diri saya dulu dan fokuskan diri saya. Baru nanti kalau udah tenangin diri, saya baru ngerjain tugasnya satu-satu. Bagaimana Anda menilai pengalaman bekerja di lokasi yang jauh dari rumah atau lingkungan yang baru? Kalau saya ditempatkan di tempat yang baru, untuk saya nggak apa-apa, karena itu karena saya akan mendapatkan pengalaman dan belajar hal yang baru. Saya juga siap untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Apa yang Anda anggap sebagai kualitas utama dalam menjadi seorang pemimpin yang efektif? Menurut saya, pemimpin yang efektif itu harus bisa mendengarkan pendapat timnya, bertanggung jawab, mengasih contoh yang baik, dan dapat mengatur pekerjaan agar berjalan dengan lancar. Bagaimana Anda menjaga sikap profesional dan sikap sopan dalam interaksi sehari-hari di rekan kerjaan? Saya akan berusaha tetap bersikap ramah dan profesional saat interaksi dengan orang lain, karena sikap yang baik itu bakal menghasilkan lingkungan yang baik juga. Sejauh mana Anda menganggap penampilan fisik dan kebersihan diri penting dalam pekerjaan dan mengapa?
Menurut saya sangat penting karena kebersihan dan penampilan kita itu menentukan diri kita. Kalau kita bersih, wangi dan rapi, pasti pelanggan bakalan nyaman dengan atasan kita dan lebih percaya sama kita. Terima kasih mungkin juga karena sudah meluangkan waktunya untuk diri saya wawancarai. Untuk selanjutnya akan saya kabari. Oh, oke, oke. Baik, Windy, silakan perkenalkan dirinya. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Windy Dewi Agustina. Asal saya dari Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Sekarang saya berumur 19 tahun dan sekarang saya sedang aktif sebagai mahasiswa di Universitas Pemuda dengan angkatan 24. Apa pengetahuan atau keterampilan yang Anda miliki dan apa yang relevansi dengan posisi yang Anda lamar ini? Dari pengalaman saya berkuliah di ekonomi syariah. Saya banyak belajar tentang perbankan syariah. Dan itu saya termasuk orang yang teliti dalam hitung. Dan saya juga termasuk orang yang bisa mengoperasikan komputer seperti Word, PowerPoint, dan Excel. Jadi saya merasa posisi saya untuk ditempatkan sebagai teller bank ini adalah posisi yang cocok untuk saya. Ceritakan pengalaman Anda ketika Anda menjelaskan sesuatu yang unik kepada tim atau klien. Apa langkah yang Anda ambil agar pesan Anda jelas dan mudah dipahami? Dari pengalaman saya, ketika saya pernah jadi panitia acara, ketika ada teman saya yang mengalami masalah, saya akan mencari tahu dulu masalah apa yang dialaminya. Setelah saya tahu masalahnya, saya akan cari solusi yang terbaik biar masalah itu cepat terselesaikan. Bagaimana Anda mengatasi tantangan saat bekerja dengan orang yang memiliki pandangan berbeda dari Anda? Orang yang memiliki pendapat yang berbeda itu adalah suatu yang wajar ya, karena setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing. Jadi ketika saya punya klien atau teman rekan kerja saya yang memiliki pandangan berbeda, saya akan memberikan dia kesempatan untuk memberikan pendapat dia. Setelah dia memberikan pendapatnya, saya akan memberikan pendapat dari saya juga. Jadi setelah itu kita akan cari pendapat yang mana yang lebih bagus biar yang jalan tengahnya yang terbaik. Apa yang memotivasi Anda untuk bekerja keras dan mencapai tujuan yang Anda tetapkan? Dari awal tuh emang saya udah suka dan tertarik dengan dunia perbankan ya. Jadi selain itu juga kan saya tadi bisa mengoperasikan komputer ya. Jadi saya ingin mengembangkan skill saya seperti tadi yang PowerPoint, Excel, sama Word. Jadi kan saya juga di sini bekerja sebagai posisinya teller yang langsung bertemu dengan nasabah. Jadi saya juga ingin melatih skill public speaking saya yang langsung bertemu dengan nasabah setiap harinya. Bagaimana Anda menangani situasi jika Anda diberikan tenggat waktu yang bukan atau bukan pekerjaan? Saya kan ada ikut organisasi ya sebelumnya, jadi saya tuh udah terbiasa membagi waktu antara deadline tugas kuliah dengan organisasi. Jadi ketika saya diberi tekanan deadline yang mepet tuh ya, biasanya tuh saya mengeluarkan waktu kayak menyusun jadwal dari mana yang lebih penting dulu. Misalnya kayak ada tugas kuliah, saya cari dulu tugas mana yang lebih penting. Lalu kalau udah siap yang itu, saya akan lanjutkan tugas-tugas lainnya. Jadi kayak biar tugasnya itu nggak berantakan. Bagaimana Anda menilai pengalaman bekerja di lokasi yang jauh dari rumah atau lingkungan yang baru? Saya itu termasuk orang yang fleksibel ya Bu. Jadi ketika saya ditempatkan di tempat yang jauh, itu menurut saya adalah pengalaman yang bagus ya. Jadi saya bisa nyari pengalaman baru, relasi baru. Jadi kita tuh bisa nambah ilmu baru dengan bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Apa yang Anda anggap sebagai kualitas utama dalam menjadi seorang pemimpin yang efektif? Pemimpin efektif itu menurut saya adalah orang yang jujur, bertanggung jawab, bisa memberi arahan yang terbaik, dan yang paling penting ya, misalnya di dalam sebuah perusahaan itu lagi ada mengalami masalah, dia itu bisa memberi contoh atau solusi terbaik biar masalah itu cepat terselesaikan. Bagaimana Anda menjaga sikap profesional dan sikap sopan dalam interaksi sehari-hari dan dengan rekan kerja atau klien?
Dalam sehari-hari itu saya selalu memberikan sikap profesional dan saya itu adalah orang yang menerapkan prinsip 3S yaitu senyum, salam, dan sapa. Jadi dengan siapapun saya bertemu, saya akan selalu menerapkan prinsip itu. Jadi saya, apalagi saya ini nasabah ya, saya itu teller, jadi ketika bertemu dengan nasabah, saya itu selalu memberikan sikap itu biar orang-orang itu nyaman dan mau langsung bertemu dengan saya. Sejauh mana Anda menganggap penampilan fisik dan kebersihan ini penting dalam pekerjaan? Mengapa? Penampilan itu sangat penting sekali ya Bu, karena saya ini kan teller yang langsung bertemu dengan nasabah. Jadi saya itu selalu menjaga sikap fisik saya, penampilan fisik saya itu jangan selalu rapi, biar orang-orang itu nyaman ketika bertemu dengan saya. Selain itu, untuk diri saya sendiri juga itu bisa memberikan saya rasa percaya diri dan nyaman ketika saya bekerja dalam sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Indi atas jawaban dan pengalaman yang kamu sharing. Nanti hasilnya bakalan kami hubungi. Terima kasih. Terima kasih Bu.